Pak, dari Sekelas Info Kota Banjar mau bertanya Pak, rangkaian acaranya malam hari ini apa saja Pak? Rangkaian acara malam hari ini hanya ritual ibadah biasa, yaitu rangkaian yang rutin. Rutin. Ya, nanti mungkin ada bagi-bagi angpau untuk anak-anak sekolah minggu. Nah ini ketua Makin Banjarnya Pak Budi. Ya? Budi. Kapan di tengah pandemi seperti ini apa sih? Khususnya pribadi atau umat Konghucu? Dari Bapak pribadi dan khususnya untuk umat Konghucu Pak. Saya pribadi mewakili umat Konghucu semuanya, tentu di tengah pandemi ini kita selalu tetap prokes, jaga kesehatan, ekonomi tetap lancar, kesehatan juga tetap prima. Harapan kita semuanya tentunya agar apa yang dicita-citakan kita terwujud. Indonesia semakin aman. Oke, terima kasih. Sementara kamera kita ke Pak Budi, selaku ketua Makin di Kota Banjar. Apa sementara dari argumen Pak Budi sendiri, pendapat Pak Budi, harapan khususnya dari pribadi dan umumnya untuk umat Konghucu yang beberapa saat lagi akan mungkin melakukan ritual ibadah sembahyang, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Budi? Untuk tahun ini adalah momen di mana kita untuk introspeksi diri, meneliti apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang. Apakah ada yang belum dikerjakan atau memang ada yang belum dikerjakan? Apakah kita sudah melakukan sikap kita sesuai dengan kebajikan? Karena sikap seorang cunci, sikap seorang susilawan, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, baharuilah terus tiap hari agar baharu terus selama-lamanya. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bisa tergambar satu persatu umat Konghucu memasuki tempat ibadahnya, gitu ya. Mungkin beberapa saat lagi Pak ya akan dimulai ya. Beberapa saat lagi akan dimulai. Yang tadinya mungkin biasanya sampai 10, 20, 30 mungkin ya Pak ya. Sekarang diperkirakan akan lebih Pak. Ya mungkin bisa jadi ada 50-an. Mungkin ada 50-an. Jadi di tengah suasana pandemi dan untungnya Kota Banjar itu angkanya tidak begitu mengkhawatirkan. Jadi terlihat bagaimana antusiasnya perayaan setahun sekali ini, Imlek setahun sekali umat Konghucu. Bisa dikatakan juga suatu agama minoritas di Indonesia, tapi mereka begitu damai, mereka begitu hikmat gitu melaksanakan ibadah tahunan Imlek ini. Sementara ini dari Pak siapa tadi? Widi. Pak Widi ya. Pak Widi begitu panjang lebar menceritakan pada kita bagaimana atau apa sih sejarah Imlek itu. Sementara kita juga dapat kenang-kenangan dari Pak Widi untuk mempelajari gitu sisi histori sejarah gitu, khususnya bagi media nih untuk menyampaikan gitu. Betul. Seperti apa sih Konghucu itu. Yang kami tahu itu mayoritas lah Pak. Mayoritas tahu itu dari film-film kungfu seperti itu kan. Kungfu sepotong-sepotong atau mungkin dari catatan-catatan yang mungkin kutipan-kutipan sana sini. Ya, yang tidak utuh, itu pun tidak utuh sepenuhnya. Tapi minimal itu mewakili sejarah Konghucu dari awal tercipta kalender Yin Yang Lik ini sampai dilaksanakannya umat Konghucu sampai sekarang ini. Ada satu histori yang saya tangkap, ini bisa perayaan dalam tanda kutip ya Pak ya. Dalam tanda kutip bisa perayaan secara terbuka itu pasca disahkannya oleh Bapak Bangsa ya, Gus Dur ya, gitu. Bagaimana saat itu reaksi Pak Widi atau Pak Budi saat Bapak Bangsa itu istilahnya melegalkan atau ibadah secara terbuka, ibadah secara bebas gitu? Tentunya kami sebagai orang Konghucu sangat bersuka cita ya, menyambut gembira dengan dibukanya kembali, diakuinya kembali Konghucu di Indonesia oleh pemerintah, ya, dan kami disetarakan dengan agama-agama lain yang ada, walaupun kami minoritas, kan tapi kami adalah bagian dari anak bangsa yang juga keberadaannya jelas ada, ya, dan dengan dibukanya kembali, diakuinya lagi kembali agama Konghucu, kesetaraan kita sama dengan yang lain dan juga hari besar keagamaan kita juga dijadikan hari libur nasional. Iya, libur nasional betul. Nah itu membuat kami orang Konghucu sangat bersuka cita. Maka beliau pun Bapak Gus Dur ini sebagai ketua kehormatan dan juga sesepuh kami. Betul. Menurut Pak Budi sendiri bagaimana? Ya kita sebagai umat Konghucu sangat bergembira sekali karena hampir seolah-olah kita tiada gitu. Dan pada saat
pemerintahan Presiden kita Gus Dur, kita diakui, kita merasa senang akhirnya Gus Dur itu kita jadikan sebagai sesepuh kita umat Konghucu. Dan ada plusnya lagi dijadikan sebagai hari libur nasional. Iya, Jadi iya. apa tadi kata Pak Widi itu ya. Nah, ada nggak sih Pak? Ini sebenarnya pertanyaan pribadi yang dari dulu ingin saya tanyakan gitu kan, khususnya ke Pak Widi dan Pak Budi selaku mewakili umat. Ada nggak sih perasaan istilahnya minder di tengah mayoritas tahu sendiri lah mayoritas di Indonesia ini apa gitu? Kami tidak pernah merasa minder. Kenapa? Karena saudara-saudara kami yang mayoritas menerima kami dengan Iya, dengan betul. tangan terbuka. Terbukti kami di Banjar yang minoritas ini umat yang hanya berapa puluh, katakanlah berapa ratus. Iya. Tapi mayoritas saudara-saudara kita menerima kami dengan sukacita, dengan apa adanya. Damai, Bahkan itulah yang dinamakan keberagaman, pembauran itu betul-betul dalam bermasyarakat itu kami rasakan. Iya. Terbukti kami di sini, saya mengalami sendiri. Bagaimana Litang Makin Banjar ketika saya tidak ada dulu. Mereka semua yang menjaga. Ketika ada tamu datang ke sini, Iya. mereka jangan mengatakan, Pak Widi nggak ada. Iya. Kalau boleh tinggalkan pesan nanti saya sampaikan. Iya. Itu artinya mereka itu betul-betul menjaga dan mereka itu merasa memiliki. Toleransi yang besar ya. Toleransinya sangat luar biasa. Iya, iya. Nah itu kami ucapkan juga sangat luar biasa terima kasihnya kepada masyarakat Kota Banjar dan juga pemerintah Kota Banjar yang begitu luar biasa mendukung, juga menerima kami umat Konghucu yang minoritas, tapi kami sama. Jadi kami tidak pernah merasa minder. Iya. Dalam kegiatan apapun juga kami terlibat dan kami bersuka cita. Iya. Untuk Pak Budi sendiri, Pak Budi? Sama dengan apa yang dibilang oleh Jason Widi. Kalau menurut saya sih tidak ada yang namanya rasa minder ya. Justru kita ini merasa dilindungi oleh teman-teman kita kaum mayoritas yang sangat, kalau boleh dibilang tuh sangat care terhadap kita gitu. Bahkan mereka selalu menjaga di saat kita sedang melakukan kebaktian, apalagi di saat Imlek seperti sekarang ini. Kadang mereka saling membantu lah, tapi tidak ada rasa minder sih. Saya lihat dari mungkin sangat jauh ya dari sisi usia Pak Widi dibanding Pak Budi ini gitu kan. Apa dari sejak masa sekolah itu Pak Budi bercita-cita untuk menjadi ketua di Makin ini gitu? Kalau cita-cita sih tidak ada. Kalau mau mulai. Hanya saja kebetulan saya ini dipercaya, Panggilan jiwa ya? tidak panggilan jiwa, karena sistemnya kita dipilih. Dipilih. Kita dipilih kebetulan, mungkin saya dipercaya oleh ya sesepuh-sesepuh, oleh para pengajar seperti mungkin Jason Widi pengajar kita. Ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan orang-orang yang selain saya ada, cuma mungkin karena mereka lebih mempercayakan kepada saya, ya mungkin itu adalah sebuah amanah buat saya, jadi saya harus melaksanakan. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak Widi, Pak Budi, terima kasih. Ya.
kehadirat Wang Tian Sangti dalam bimbingan Ceseng Kungse dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dalam keberkahan untuk membina diri, menegakkan kebenaran, dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Wang Tian. Saat ini diperkenankan berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kebaktian yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat bimbingan Wang Tian. Berkenan mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman kami, setia kepada firman Tian, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang melimpahkan berkah bahagia atas kehidupan ini. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Wang Tian, dan itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Dipermuliakanlah. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya. Kepada mereka Wang Tian berkenan merahmati dan membimbing sehingga mampu menunaikan tugas kewajiban dan mengatasi tantangan kehidupan, sehingga dapat kembali bersama melaksanakan kebaktian, menunaikan kewajiban ibadah. Dengan sepenuh hati kami bersujud, dengan segenap kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Wang Tian. Kuat dan teguhlah kami, tidak keluh gerutu kepada Wang Tian, dan tidak sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Wang Tian Maha Pemberkah, senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan kami. Maha besar Tian Halik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yute, Sancai. Pak Chen Chen Kui, 8 pengakuan iman, Cheng Xing Wang Tian, sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cheng Chun Cieto, sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan, Cheng Li Mingming, sepenuh iman menegakkan firman gemilang, Cheng Che Kui Sen, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh, Cheng Yang Xiao Se, sepenuh iman memupuk cita berbakti, Cheng Sun Mutuo, sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kungce, Cheng Ching Ching Su, sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Uci, Cheng Xing Tatao, sepenuh iman menempuh jalan suci, Sancai.
serta para tocin sekalian kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2573 Hungceli Hunghe Sinsi Wan Serui Wei Ke Tonggen. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Pemimpin Sakti Tuhan yang Maha Pengasih, Khalik Pencipta alam semesta, atas segala limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya. Umat Konghucu di Kota Banjar pada malam hari ini dapat melaksanakan kebaktian perdana di tahun baru 2573. Semoga kebaktian perdana ini akan membawa semangat baru buat kita semua, khususnya umat Konghucu dan masyarakat Kota Banjar di tengah pandemi, agar senantiasa mampu menjaga dirinya di dalam pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Tidak lupa untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, prokes aturan pemerintah tetap dijalankan sebagai warga negara yang baik tentunya. Karena sebagai umat beragama, kalau tidak taat dengan aturan pemerintah, sama saja bohong. Jadi orang beragama tentunya juga harus taat dengan aturan pemerintah. Agama dan aturan pemerintah harus selaras dijalankan oleh umat manusia. Karena apa? Agama mengajarkan pembinaan diri kepada kita agar kita tahu tugas tanggung jawab kita seperti apa. Pemerintah membuat aturan agar kita tahu bahwa pemerintah punya aturan untuk kemajuan bangsa negara ini. Dan tema perayaan Tahun Baru Imlek 2573 Hungceli ini, Mataki membuat tema Jince Zhongyu Xiaoren Fan Zhongyu, yang artinya seorang Jince, seorang Kuncu, seorang luhur budi, hidup harmonis di dalam tengah sempurna. Seorang Xiaoren, seorang rendah budi, menentang tengah sempurna. Perbedaan Xiaoren dan Kuncu, Jince ini jelas jauh berbeda. Manusia belajar agama, mengimani sebuah ajaran agama agar dia menjadi manusia Jince. Artinya kita harus menyadari diri kita itu Xiaoren. Jangan menganggap diri kita Jince. Karena apa? Karena perbuatan kita masih belum tentu berkenan kepada Sang Khalik Tuhan Pencipta alam semesta. Disadari atau tidak, ucapan kita, perilaku kita, pendengaran kita, penglihatan kita masih melanggar etika kebenaran hidup. Baik itu aturan pemerintah, apalagi aturan agama. Kadang tidak disadari perbuatan seperti itu kita lakukan. Kadang kita merasa berbicara sering benar sendiri, sok tahu sendiri, paling bijak sendiri, memaksakan kehendaknya. Ini yang menimbulkan masalah. Nah, agama mengajarkan kepada umatnya agar apa? Agar sadar diri. Seorang Jince itu introspeksi dirinya sangat tinggi, toleransinya juga sangat tinggi. Maka tidak sembarangan orang belajar agama asal rajin beribadah pasti orang baik, belum tentu. Apalagi Konghucu dikatakan dalam kitab Sesung ini, ya, kitab Sesung kita tidak ada satu kalimat pun orang Konghucu yang rajin ibadah nanti mati masuk surga, enggak ada. Atau orang Konghucu yang tidak pernah beribadah nanti mati masuk neraka, juga tidak. Tapi bukan berarti Konghucu itu tidak ada surga dan neraka. Apapun itu namanya, pasti ada tempat impian di hariban kebajikan Tuhan sana untuk manusia yang baik dan untuk manusia yang tidak baik. Itu agama. Tidak mungkin Konghucu mengajarkan kepada umatnya kita semua untuk berbuat baik dan puncak kebajikan kalau tidak ada endingnya nanti di sana. Konghucu jelas endingnya apa? Ketika umat Konghucu selesai tugasnya di kehidupan ini, dia bisa bersatu bersama Tuhan dan berbahagia bersama Tuhan. Itu endingnya. Tujuan manusia, tujuan umat Konghucu adalah dia dan bisa Jadi mau dimanapun juga namanya, itu
itu bukan urusan kita. Ya, beliau yang ribut. Ya, nah ini pentingnya kita juga proaktif memberikan penjelasan tentang iman itu apa bagi kita. Mana Konghucu sudah sempurna bahagia, merasa memiliki seutuhnya bahwa Konghucu punya hari besar keagamaan yang luar biasa. Orang layak. Syaratnya adik ikuti menjadi seorang cinta yang milik harus dalam tengah sempurna. Jangan tentang tengah sempurna. Jadi umat Konghucu yang baik, jadilah pemimpin yang baik. Cai cakup kebaktian datanglah, bukan hanya datang karena ada jemputan, ada makanan, tapi betul-betul kita butuh siraman rohani. Siapapun juga yang memberikan siraman rohani karena kita butuh. Untuk apa? Untuk pembinaan diri kita. Saya katakan tadi, ya, seorang cincin hidup di dalam tengah sempurna. Karena itu seorang siapa yang pasti banyak kesalahan-kesalahan, kekeliruan dalam hidup ini. Kita diasah. Kebaktian ini salah satu cara kita mengasah pribadi kita menjadi seorang cincin agar kita jadi harmonis dalam tengah sempurna. Gak lama ya, karena masih ada acara kan. Oke, saya tahu malam ini masih banyak acara, jadi saya juga tidak akan panjang lebar. Nah, saya mau bawakan materi banyak, juga pakai papan tulis lagi juga pastinya akan lama, jadi tidak akan masuk. Ya, saya ucapkan selamat untuk tahun baru 2073 menceli bahagia sejahtera bersama kita semua, sehat lahir batin, tercapai segala harapan. Apa yang belum terlaksana di tahun kemarin, tahun ini bisa terwujud. Salam kedamaian, salam kebahagiaan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang selama-lamanya. Akhir kata, terimalah salam penuh kita, hanya yang berkebajikan yang senantiasa diberkati Tuhan. Wei Om Dien saja. Salam dalam kebajikan. Weitutumir. Saja. Sungguh membahagiakan kita semua pada malam hari ini. Kita hari ini telah memasuki hari pertama di tahun 2573, di mana tahun ini adalah tahun macan air yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Sosok Widi, di mana macan air itu sumber kehidupan. Jadi otomatis mudah-mudahan dengan macan air ini kita semua mendapatkan berkah dari Dia, berkah kesehatan, berkah keselamatan, berkah rezeki, dan juga kemakmuran dan sebagainya. Baik, mungkin untuk fakta yang ingin saya sampaikan sesuai dengan kegiatan malam ini, yaitu acara sembahyang satu Ciague
di Masjid 1 Ciakuin selalu dilaksanakan acara silaturahmi atau mungkin lebih dikenal kita halal bihalal berpajak. Untuk itu mungkin saya mohon izin juga ke Pak Budi, selanjutnya mau bagaimana setelah kita tutup kebaktian seperti biasa untuk melaksanakan kegiatan pajak. Dan juga mungkin untuk kegiatan selanjutnya dalam pembagian hadiah, kami mohon juga ke Bu Tita supaya waktunya tidak terlalu panjang, mohon disiapkan karena memang pada kesempatan malam ini kita memang diberikan kesempatan untuk melaksanakan kebaktian oleh para petugas keamanan. Memang waktunya bebas, tetapi diusahakan semaksimal mungkin tetap memakai protokol kesehatan tertentu. Untuk itu kami mohon juga kepada tim Budita yang telah dari Dewan Juri untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya supaya cepat selesai. Dan juga untuk acara Cap Gome, saya mendapat kabar dari Ormas Sekolah Minggu bahwa dalam Cap Gome nanti kita akan hadir Bapak Budi Sutianto, dan juga dari pengajar sekolah minggu bahwa anak-anak sekolah minggu yang kemarin pentas dalam lomba, baik itu lomba pembacaan ayat atau lomba uraian ayat, lomba lagu rohani, itu besok akan ditampilkan. Untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, besok Cap Gome bisa hadir untuk bisa bersama-sama menikmati dan melihat bagaimana anak-anak kita sekolah minggu menampilkan kebolehannya dalam membaca ayat, dalam lagu menyanyikan lagu rohani dan uraian ayat. Dan yang saya pikir kemarin saya lihat dalam uraian ayat, saya tidak menyangka bahwa anak-anak sekolah minggu sudah bisa mampu menampilkan hal yang bagus. Jadi saya juga selaku juri agak bingung, ini sebenarnya dua-duanya bagus, semua juga bagus menurut saya. Cuma mungkin nanti tinggal ada pembinaan. Harapan saya ke depan ada pembinaan dari rohaniwan, mungkin Pak Widi atau siapapun bisa dipoles Pak Widi. Itu anak-anak saya pikir yang sekolah minggu kemarin, ya mungkin Bu Tita ya setuju ya bahwa anak-anak kita sekolah minggu kemarin penampilannya dalam uraian agama, meskipun emang pendek, tapi betul-betul sangat-sangat bisa kita hendakkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya sekali lagi saya berharap untuk untuk kebaktian yang akan datang, baik itu Kikikong ataupun kebaktian Cap Gome, kami mohon para peserta bisa hadir untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kita sekian, terima kasih. Sarjana. Terima masalah seiman kita hanya dalam kebajikan yang diberkati Tuhan. Wei Tungtian Sancai. Untuk itu kepada para petugas kami persilakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sekalian, sehingga acara kebaktian malam ini dapat berlangsung dengan baik. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi Tunggu di dalam beri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan kami sehari-hari. Maha besar Tian Halik semesta alam, Tian senantiasa merahmati kebajikan,
Wang I Santi, Wei Tian Yute, Sancai. Para dosen yang terkasih, penting mungkin untuk acara ini. Selanjutnya mungkin Ibu Lin, Bu Dita, nanti tinggal yang Pawan. Aduh Pawan, Pawan silakan saya lupa. Ketutupannya ya Pawan. Ci Ayun, betul Ci Ayun. Ayo, ayo. Yang ini ya. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila selama ini ada kesalahan, kita maafkan, kita hapuskan ya. Kita buat lembaran yang baru dengan putih bersih. Ya, ini. Ya, iya, sehat Pak. Ayo, kita selamat di dekat kamu. Mungkin Ci apa ini? Aduh, ayo masuk. Pak ini mohon lebih. Pak ini dia, Pak ini saya. Saya nggak kelihatan. Yuk, oke, yuk, ya Ciaman. Selanjutnya, oh Mami, ayo Mei, ayo Mei. Ya, ya Bu Yanti, ya. Yanti, ya. Ayo Mei.
lubangnya. Keras ya. Ya, silakan. Yuk, silakan sekarang dimulai dari Ananda Ana, Wewe, Anand Devi, Karina, Caca, terus Dres, Avia, ya, yang ke Dita, ya, kami ya. Langsung ke sini aja, kejejer ya, gitu. Ya, oke. Ya, mohon maaf lagi ya, Dita, ya ini, ya, oke. Woi, Pak Dede kemana tuh di sini? Oke. Nanti kalau ada yang minta angpaunya ya, jangan lupa. Ada angpau di Martin. Kemarin sudah. Iya. Oh, ada. Ya kan? Ya, aduh, harus ke kamu. Ya, iya. Ini ya. Ini ya. Iya. Oke, ini ya. Ya, ini. Ada angpau dari Ibu Sekretaris, ada berita. Tenang, anak-anak sekolah minggu akan dikasih angpau ya. Tenang. Udah ada angpau. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk, Bu. Bu ini. Tasnya di Celia, apa? Sebelumnya saya ucapkan selamat Raya Imlek. Harapan Celia di hari Imlek ini apa sih selaku umat Konghucu di tengah pandemi seperti ini, apa sih? harapan saya di tengah pandemi ini, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu, yang utama itu kesehatan. Semoga semua umat selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, panjang umur, rezeki berlimpah, dan berkat yang melimpah juga dari Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya saya ucapkan selamat Raya Imlek, Pak Yayang mungkin di sini bisa dikatakan sebagai kesepuhan dari umat Konghucu. Pendapat Pak Yayang di perayaan Imlek tahun ini, kebetulan ini Imlek perdana ya, karena sebelum-sebelumnya kita pandemi gitu. Pendapat Ko Yayang di Imlek tepatnya mungkin tahun Masehi 2022 ini apa, dan sekaligus harapannya apa? Tentunya kita laksanakan Imlek tahun ini tahun 2573 kita laksanakan dengan secara sederhana ya. Ini tidak ada perayaan, dan kebetulan aja tadi itu dilaksanakan suatu lomba karena memang untuk memberikan suatu semangat dan motivasi buat anak-anak sekolah minggu sehingga dia akan lebih rajin lagi dalam melaksanakan kegiatan di Makin. Nah, untuk dalam kegiatan Imlek ini tentunya dalam rangka pandemi ini kita memang mendapat anjuran dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Jakarta, bahwa kita harus dilaksanakan secara sederhana, dalam arti tidak ada acara meriah lah gitu kan. Nah, untuk harapan ke depan tentunya pertama mungkin semoga pandemi yang telah ada di negara kita akan berlalu ya, tentunya dengan telah berlalunya pandemi, acara Imlek mungkin bisa akan lebih meriah ya, juga mungkin lebih ditingkatkan lagi dalam masalah kemeriahannya gitu. Cuma itu aja sih mungkin. Terima kasih. Cidede mewakili dari umat Konghucu gitu. Apa sih harapan dan kesan perayaan Imlek di Masehi ya, kami menyebutnya, di tengah pandemi seperti ini? Ya, harapan kami semoga di tahun ini semuanya akan lebih baik lagi, pandemi juga segera berakhir, kemudian ekonomi juga membaik, usaha-usaha juga membaik, semua bidang membaik, dan semua juga rukun. Kita sama-sama saling toleransi. Kita membangun kebaikan. Ya, kita rukun, harmonis, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi yang ditambahkan mungkin khususnya untuk publik?
untuk pabrik ya, semoga kita semua bisa rukun lah ya. Karena rukun itu kan kalau kita bisa bersama, bisa rukun, itu adalah kebahagiaan buat kita semua. Seperti yang tadi ajarkan. Saling mendukung, saling toleransi, ya, saling bersama membangun negeri ini ya. Oke, terima kasih Ci Dede mewakili sama-sama. umat Konghucu. Ya, Selamat makasih Hari juga Raya Pak ya. Imlek. Terima kasih sama-sama. Salam sehat, sejahtera, bahagia kita semua. Amin. Terima kasih. Itulah ya.